Kemudian kata-kata yang digunakan itu menurut saya sangat menggarisbawahi bahwa platform, perilaku, gagasan, budaya politik santun yang selama ini dibangun oleh SBY itu justru menghancurkan Demokrat itu sendiri. Bagian dari satu watak politik dinasti. Oke. Jadi susah menghubungkan apakah murni AHY adalah sebuah produk partai politik atau dia produk pribadi dari kepentingan Pak SBY dengan memanfaatkan partai politik sebagai sarana untuk membawa tujuan pribadi. Dengan besar hati mengatakan kita serahkan pilihan Pak Surya Paloh ini terbaik karena kita mengambil lebih banyak kelompok di luar perubahan untuk kembali ke jalan kesamaan pandangan untuk perubahan. Kita buang kepentingan pribadi, kita buang kepentingan kelompok. Bahasa ini kalau digunting dikasih kepada Pak SBY, saya khawatir bisa terjadi struk politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Sobat RH sekalian, saya bersama orang yang paling berbahaya di Republik ini. Dan banyak sekali sobat RH yang minta tolong dong diundang sosok ini, Faisal ya. Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak mau dia dipanggil Habib. Jadi ada orang ya yang memang Habib separuh, artinya antum bapaknya pasti Habib Assegaf, ibunya juga Syarifah. Oh, Syarifah. Jadi ini nenek China. Nenek Cina. Tapi intinya adalah dua-duanya Habib dan Syarifah ya. Tapi nggak mau dia panggil Habib dia. Ada nggak yang panggil Habib? Mesti ditanya alasannya apa, Bang? Oke. Alasannya apa? Ya karena seluruh realitas penciptaan Allah itu habaib sebenarnya. Oke, sudah cukup. Kasih sayang. Jadi habaib itu Habibi ya? Kasih sayang. Oke. Rahman. Bro, tapi jangan terlalu jauh bro dari sini bro. Takutnya suaranya nanti nggak dominan. Ya, oke, sip. Oke, Faisal Assegaf, kita bicara mengenai hot news ya, hot issue. Petinggi Demokrat menyebarkan semacam rilis yang membuat kita terhentak semua, cabut dukungan kepada Anies dan berhenti dari koalisi perubahan. Saya ingin Anda bicara sejujur-jujurnya, point of view seorang Faisal Assegaf seperti apa? Silakan. Iya, sebenarnya kalau Demokrat mencabut dukungan terhadap Pak Anies itu kan memang sudah terbaca sejak awal kan, bahwa kalau AHY tidak jadi cawapres pasti mereka akan hengkang dari koalisi. Apapun caranya. Apapun caranya. Oke. Jadi ini bukan soal nggak sopan, bukan soal nggak ngomong, tapi memang harga mati AHY wapres kan begitu. AHY harus wapres dan mereka dari hari ke hari hanya untuk menunggu waktu untuk mengumumkan. Ketika AHY tidak dipasangkan dengan Pak Anies, maka hari ini kan kejadian yang menimbulkan gejolak. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya biasa saja bongkar pasang dalam urusan capres cawapres ini. Hanya saja kita sayangkan sejauh ini kan publik sangat berharap pengalaman dan negarawan Pak SBY dalam membangun Partai Demokrat itu kan sering tidak lepas dari
doktrin yang sangat serius dilakukan oleh Pak SBY. Iya. Hampir 20 tahun. Bahwa politik itu harus santun, sekalipun kepada lawan. Politik itu harus lemah lembut. Politik itu tidak boleh ada prasangka. Semua harus basisnya itu fakta, tabayun dan lain-lain. Tapi dalam peristiwa mendadak tiba-tiba wacana Anies dipasangkan dengan Caimin, itu kan hitungan jam. Serbuan komentar dari para loyalis di lingkaran CKS itu, satu hal yang saya tangkap itu gemetar kita baca. Karena bertentangan dengan seruan-seruan SBY yang muncul di ruang publik. Jadi ketika Anda bicara politik santun itu justru yang tidak santun Demokrat, Anda mengatakan, bukannya Surya Paloh. Doktrin politik santun itu dalam 2 dekade ini tidak lepas dari bayangan Pak SBY. Dan itu ditunjukkan secara penuturan bahasa yang bagus, gesturnya. Orangnya kan sangat rapi, tidak ugal-ugalan. Tapi di ujung-ujungnya hari ini kita menyaksikan semua itu rontoh, hancur berantakan, karena muncul kader-kader loyalis Pak SBY itu tidak senyawa dengan karakteristik Pak SBY. Misal Andi Arief, juru bicara, Agus Harimurti kan, itu kan bahasanya kan ngeri juga kalau kita baca. Teku Rifki Harsha yang membuat surat itu. Kemudian kata-kata yang digunakan itu menurut saya sangat menggarisbawahi bahwa platform, perilaku, gagasan, budaya politik santun yang selama ini dibangun oleh SBY itu justru menghancurkan Demokrat itu sendiri. Tapi misalnya ya, bro ya, saya berada pada posisi Demokrat. Saya sudah menyatakan berkoalisi sejak kira-kira Januari ya. Sejak 14 Januari kalau nggak salah. Sejak Januari. Kemudian berproses saya mengirimkan 2 orang wakil di tim 8. Dan tim 8 sudah memutuskan untuk merekomendasikan AHY. Dan memang begitu ya, proven. Lalu Anies sudah perintahkan gak usah lagi ngomong tentang Wapres. Bahkan Anies pula sudah melamar, propose AHY untuk menjadi wakilnya, dan suratnya bisa ditampilkan ya, tersebar di mana-mana, pendek tapi tulisan tangan Anies sendiri. Lalu beberapa hari yang lalu ketika safari ke ketum-ketum partai politik, Anies mengindikasikan bahwa mereka mau deklarasi sebentar lagi, tapi tiba-tiba hanya dalam jangka waktu 2 hari berubah semua barang itu. Dan tanpa diberitahu SBY, AHY dan Demokrat. Ini kalau Anda jadi SBY, AHY atau Demokrat, apa yang akan Anda katakan? Saya agak susah kalau masuk dalam suasana kebatinan Pak SBY. Karena yang saya pahami Pak SBY itu kan keraguan. Sangat peragu dan sering dituduh oleh kalangan netizen itu baperan. Tapi kalau kita masuk sedikit suaranya, gedein sedikit. Sehingga kalau kita masuk di wilayah psikologi kebatinan Pak SBY itu susah untuk kita berpikir objektif. Tapi saya juga mau mengatakan, saya orang yang sejak awal juga mengusulkan pasangan Anies dan AHY, dan itu kan dimuat di berbagai why? Kemudian juga saya mendorong juga calon-calon ideal, misalnya seperti Pak Gatot, Anies Gatot, dan juga muncul kan ada wacana dari beberapa nama lain. Nah, ini semua dalam konteks kita sebagai rakyat ikut mendorong upaya yang terbaik. Sekedar usulan. Dan sah-sah saja. Tetapi kita juga nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya dalam rangka mendorong agar keinginan rakyat banyak untuk membawa satu kepemimpinan baru dengan upaya memperjuangkan perubahan itu tidak berhenti di tengah jalan. Nah, tetapi dalam konteks kisruh yang muncul tiba-tiba ini, kemudian menjadi gempa politik. Hari-hari ini saya lihat kalau kita mau berpikir jernih, sebenarnya saling tuduh ini tidak mendewasakan sebenarnya. Artinya toh mereka sebelum saling tuduh juga saling kunci ya? Ya, saling kunci. Jadi ada satu sebagai rakyat, sebagai orang yang melihat berusaha objektif, karena kita tidak boleh juga menyalahkan Pak SBY dengan keinginannya. Saya mencoba objektif saja. Memang sejak awal itu ditangkap publik bahwa SBY, Demokrat
dan AHY datang mendukung Anies Baswedan dalam upaya untuk meloloskan AHY. Dan dari menit, jam, hari, bulan hingga diklaim hampir setahun kan, upaya itu ditangkap bahwa ini satu dukungan tapi mengunci, sehingga kita tidak melihat Demokrat juga berbesar hati misal mendorong figur-figur yang baik seperti Gatot Nurmantio, dari kubu juga NU ya seperti Yeni dan lain-lain. Hanya artinya mereka tidak memberikan alternatif. Iya, fokus mobilisasi mereka bagaimana kalau Anies maju calon presiden maka AHY yang jadi wakilnya. Itu juga terjadi upaya lobby yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Ganjar. Hanya saja ketika terjadi kemesraan, terjadi hubungan yang bagus, saling lobby di sana untuk bagaimana Ganjar menarik AHY, reaksi-reaksi kedewasaan politik ditampilkan oleh Surya Paloh, oleh Anies, oleh para pendukung koalisi perubahan. Tidak terjadi hujatan, caci maki, apalagi prasangka, apalagi menuduh pengkhianatan. Tetapi ketika baru dimunculkan nama Anies Caimin, ini terlalu cepat. Demokrat itu bereaksi, membuat kesimpulan, menimbulkan tentu bagi pendukung yang setia terhadap perubahan itu akan kaget kok kalau elit saja sudah begini, bagaimana nasib kita nanti untuk memperjuangkan perubahan. Nah, mereka tidak menghitung konsekuensi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Demokrat tidak bagus. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini kan soal sopan santun, ngomong dan tidak ngomong, dari awal Demokrat juga sudah pasang harga mati. AHY Wapres dan dia tidak memberikan ruang bagi calon-calon lainnya. Ya kan? Kan Anda kan ingin begitu. Padahal kalau saya mengatakan misal Demokrat dukung Gatot Nurmantio, kan keren tuh. Artinya Demokrat masih dalam tim, tapi dia orang luar, dia mendukung figur yang dianggap menonjol dan jadi itu kan bagus. Cuma tadi saya mau nambah sedikit Abang Dra. Kebetulan saya agak serius tadi mencermati dan saya kira jutaan orang juga. Karena itu beredar ya wawancara Abang dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Saya melihat sisi negarawan, sisi kearifan, dan ada kalimat yang menarik. Berulang, ada 3 kali kalau tidak salah disebutkan. Ini kan baru wacana. Pak Anies dengan Imin kan, bisa saja di tengah jalan terjadi satu dinamika. Artinya Pak Gatot sendiri itu masih menaruh harapan pada satu situasi yang mungkin campur tangan Allah atau situasi dinamika lain. Dia tidak mengunci. Tapi pada sisi lain terlihat dari wajah Pak Gatot itu merespon sikap konsolidasi sikap Pak Anies dan Nasdem merangkul PKB itu sebagai sesuatu yang bagus karena menambah penguatan terhadap gerakan perubahan. Jadi pandangan Pak Gatot ini sama dengan jutaan rakyat. Iya ya, jadi kalau misalnya kita ambil sisi positifnya. Itu sisi positif. Jadi yang kita ingin menangkan itu kan gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Bukan Anies himself, bukan apalagi AHY himself. Karena gerakan perubahan, maka makin banyak yang mendukung, yang makin baik. Lalu, kenapa kemudian ketika ada tambahan yang luar biasa? PKB kan tambahan yang luar biasa. Bahkan rating approval mereka lebih tinggi dibandingkan Demokrat dan Nasdem sekalipun ya, dalam berbagai survei. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba rontok semangat untuk berubah ini? Saya mau jawab itu. Harus kita jujur, kita membedah begini, Pak. Dalam berbagai tulisan saya itu saya sering mengingatkan bahwa ketika Pak SBY hengkang dari kekuasaan, maka hampir 10 tahun hari-hari Pak SBY itu memang menyiapkan jalan politik dengan segala upaya untuk membuat Agus bisa kembali ke kursi empu kekuasaan. Dan hari ini kan di puncaknya kita lihat. Ketika Demokrat menarik diri dari koalisi, maka hampir sebagian besar rakyat yang mendukung perubahan mengatakan perginya Demokrat dari koalisi ini bukan karena tidak sepakat dengan platform, tidak sepakat dengan komitmen untuk agenda perubahan, tapi perginya mereka karena mereka menyesal AHY tidak diambil sebagai cawapres. Kita balikin sekarang. Kalau proses komunikasi politik AHY dengan Puan itu berlangsung dengan harapan Ganjar
mengambil AHY sebagai calon wakil presiden. Iya. Lalu Ganjar tidak mengambil AHY di tengah jalan. Saya kira juga kemarahan yang sama akan ditujukan kepada Ganjar dan PDIP. Oke, jadi intinya adalah not about the concept atau visi misi atau semangat perubahan, tapi itu hanya soal Lebih orang tegas aja. saya mau katakan ini bagian dari satu watak politik dinasti. Oke. Jadi susah menghubungkan apakah murni AHY adalah sebuah produk partai politik atau dia produk pribadi dari kepentingan Pak SBY dengan memanfaatkan partai politik sebagai sarana untuk membawa tujuan pribadi. Kalau saya membaca di seluruh media sosial, cara berpolitik dalam ekspresi kemarahan yang dimunculkan oleh kawan-kawan Partai Demokrat hampir tidak bisa dilihat sebagai satu konsensus politik partai. Mereka marah karena anak Pak SBY itu gagal Menjadi wakil presiden. menjadi wakil presiden. Bukan Padahal karena kalau menurut saya begini, Iya. kalau kita lihat dari banyak suara-suara yang muncul ya di ruang publik, termasuk Bang Refli juga pernah ngomong, AHY ini kan sesuatu yang bagus, Iya. sangat bagus. Iya. Maka publik berharap jalan yang ditempuh AHY sebenarnya jalan yang sama dengan Pak SBY. Misal dia meniti karir dulu dari bawah, dia jadi gubernur, Iya. jadi menteri. Sedikit sabar saja. Iya. Tahun 2029 sangat berpeluang menjadi pemimpin. Itu sama tidak sabarnya Anas Urbaningrum, tapi dalam konteks yang berbeda. Padahal kalau enggak dia mungkin akan bersaing sama Anies hari ini kan sebagai calon presiden. Dikuasai oleh hawa nafsu politik yang tidak terkendali dan memang dinasti politik dalam berbagai studi sejarah tentang dinasti politik memang gejalanya seperti itu. Kalau seorang bapak itu sudah menyiapkan putra mahkota, maka ketika putra mahkota itu tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang bapak, itu terjadi huru-hara politik. Iya, kalau kita bicara tentang perang-perang di dunia itu kan begitu. Ya, kalau kita bicara tentang etika politik ya, bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya, ya memang belum ada partai yang demokratis. Ya pasti, tidak ada yang ideal. Iya, soalnya Demokrat sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berdemokrasi, ya kan? Ketika misalnya proses pemilihan, dulu kan saya ingat ketika Anas bermasalah, kan ada orang-orang yang siap take over ya, misalnya Marzuki Ali pada waktu itu sebagai sekjen, tapi rupanya disingkirkan juga dan SBY mengambil alih, padahal kan sudah 2 kali sebagai presiden, artinya mestinya performanya kan harus sebagai negarawan. Iya. Gitu. Jadi cara Demokrat yang dipandu oleh faktor psikologi politik SBY ini, menurut saya ini justru membuat Demokrat semakin terpuruk. Karena publik hari ini menangkap Demokrat lebih mementingkan AHY daripada mengakomodir harapan dan harapan dari jutaan rakyat yang menghendaki perubahan. Karena Anies ini kan bukan tujuan dari gerakan perubahan, dia sebagai satu simbol, sebagai satu sarana untuk membawa harapan bersama. Dan kemudian harapan bersama ini di tengah jalan dihancurkan. Berarti di mana jiwa besar Pak SBY, kawan-kawan Demokrat yang kemarin mengatakan kami mendukung gerakan perubahan, kami mendukung Pak Anies, siapapun calon wakil presiden. Jadi tidak ada yang berubah. Kami akan setia. Ternyata kan tidak terbukti. Kan saya menarik dari tulisan Sahgana Nenggolan. Pengkhianatan itu terjadi kalau yang dicalonkan bukan Anies. Kan begitu. Enggak, kalau tafsir seperti itu saya nggak mau masuk jauh. Cuma penggunaan diksi, narasi dan segala bentuk penyemburan hujatan yang dilakukan dalam tanda petik mobilisasi Partai Demokrat terhadap Anies, menurut saya sudah melampaui batas. Bisa terjadi pukulan balik. Saya pribadi ini masih menahan diri. Saya masih berharap untuk Pak SBY dan kawan-kawan itu memahami bahwa dinamika politik itu kan sesuatu yang cair saja, bukan kiamat. Dan satu hal lagi, tadi pernyataan Pak SBY kan juga menarik saya ikuti. Ada di sisi lain mencoba untuk terus mensugesti publik bahwa mereka di pihak yang korban. Sehingga membawa ayat, membawa nama Nabi. Sementara masalah sederhana. Publik belum melihat pendekatan tabayun. Ya kan? Tidak gentle menurut saya. Saya kalau SBY, saya datangi Pak Surya Paloh.
Iya. Saya desak membuat pertemuan terbatas, kita Iya. duduk. Toh juga Dan di dalam etika politik Abangda yang saya pahami, yang namanya ruang tertutup dalam rangka membuat kesepakatan itu nggak bisa diekspos. Itu etika. Iya. Kenapa? Ada banyak hal yang tidak ada hubungan dengan rakyat di situ. Terlebih masalah-masalah teknis. Misal surat Pak Anies. Mereka mengatakan dasar surat ini berarti Pak Anies setuju. Ini satu pendapat menurut saya bodoh. Sangat bodoh dalam politik. Karena tanpa surat itu juga Pak Anies berkali-kali mengatakan bahwa AHY pantas untuk menjadi calon wakil presiden. Gatot pantas, semua pantas. Tapi bukan dia the only decision maker. Tetapi Iya. karena koalisi ini mempertimbangkan kemenangan, maka Iya. jalan menuju pasangan itu kan juga menyerap aspirasi, Iya. menyerap kalkulasi, sehingga pada ujungnya mereka akan mencari wakil presiden yang dianggap bisa memenangkan rakyat. Jadi surat yang dimaksud oleh Andi Arief dan kawan-kawan ini bukti loh, Pak Anies mendukung saya, itu bukan bukti. Ucapan Pak Anies itu juga mengatakan memang dia layak, Iya. tapi tidak dalam konteks memutuskan. Iya, karena bukan dia yang bisa memutuskan Dan kedua secara begini independen. juga, ini Pak SBY ini juga harus menjaga perasaan kita semua. Kita ini 25 tahun di luar kekuasaan. Tidak pernah kita berambisi untuk masuk mengambil satu jabatan sekecil apapun dalam kekuasaan. Iya. Apalagi mengumbar Iya. kekecewaan terhadap kekuasaan. Abangda bisa cek itu pernyataan saya, nggak pernah ada. Artinya apa? Kekuasaan yang kita pahami itu alat untuk pelayanan. Iya. Bukan satu transformasi kepentingan politik dinasti. Jadi Pak SBY menurut saya harus bertafakur, sedikit merenung, beristighfar untuk mencabut seluruh pernyataan yang menurut saya serangan kepada Pak Anies itu serangan kepada seluruh rakyat yang mendukung perubahan. Menarik, bro tadi. Dan saya mau menambahkan sedikit, Iya. yang tahu tentang SBY ini Anas Urbaningrum. Saya khawatir di tengah situasi ini Anas bisa tampil untuk memperjelas siapa yang berkhianat sebenarnya. Karena tuduhan kepada tokoh-tokoh yang dirujuk saat ini menjadi harapan banyak orang untuk gerakan perubahan, tapi adanya pembunuhan karakter dengan alasan hanya karena seorang anaknya tidak bisa masuk calon wakil presiden, itu sangat menyakitkan hati kita semua. Kita ini semua berkeringat untuk berupaya memenangkan perubahan dalam rangka membuka jalan yang terbaik bagi kehidupan rakyat. Oke. Tetapi kalau pendekatan pola politik watak primordialisme yang sangat kental dan tidak punya rasa malu, seolah-olah dia yang paling berjasa, kita bisa naik tanduk semua ini. Iya. Saya di WA banyak orang. Anda biasa tajam sekali tulisan Anda. Kenapa belakangan ini Anda agak pelan dan lunak ketika melihat dinamika di tengah tiga partai ini? Saya mengatakan kepada mereka, saya masih punya harapan. Mereka bersatu. Kita harus jaga perasaannya. Mereka bersatu. Dengan mengalahkan seluruh perasaan kita. Tiga partai itu masih minus PKB ya? Iya, masih minus PKB. Jadi kita saja berharap belajar untuk menahan emosi. Tetapi kalau tujuan Pak SBY ini memang untuk menghancurkan tujuan dari jutaan rakyat untuk membawa perubahan, karena memang elektoral membutuhkan pemimpin yaitu Pak Anies, saya pastikan saya salah satu yang akan berdiri melakukan perlawanan. Dan saya nggak peduli. Saya tahu dia siapa. Saya 10 tahun beroposisi dengan SBY. Bro, ada satu poin yang tadi saya ingin ulangi lagi dan menurut saya baik sekali. Mengapa SBY tidak tabayun? Kenapa dia lebih percaya gosip? Dan Surya Paloh sendiri mengatakan ini belum diformalkan. Artinya kan masih ada ruang negosiasi dalam politik. Itu kenapa tiba-tiba kok sepertinya sulit sekali bos-bos kita ini negarawan-negarawan kita ini, senior-senior kita ini berkomunikasi untuk hal seperti ini. Ini kegagalan tim 8 juga. Kenapa? Dan kegagalan para juru bicara di seputar calon wakil presiden Pak AHY. Iya. Saya melihat mereka ini kan memang datang dengan paket-paket kepentingan, tapi kemudian yang tadi dibilang itu kesulitan untuk memformasi bagaimana mencairkan suasana, terus lebih legowo dan lain-lain.
Dan faktor yang kedua itu memang kita tidak bisa pungkiri, Pak RH. SBY ini terlalu elitis. Oke. Sangat-sangat elitis. Oke. Terakhir kali saya mengamati ketika kehadiran tim 8 dan Pak Anies ke CKS itu, saya melihat seolah-olah dia masih berkuasa sebagai presiden. Dia tidak egaliter. Dia lebih menunjukkan saya punya kekuatan. Uang saya tidak berseri. Tapi perilaku yang sama kan terjadi juga dengan tokoh senior lainnya ya. Kalau saya lihat Surya Paloh enggak, saya dalam rangka tidak membela. Oke. Karena beberapa kali kritikan kita itu dia respon. I see. Dan dia bicara otentik apa adanya. Oke. Dan dia menantang kalau memang saya dituduh pengkhianat apa saya punya. Ya kan? Nah, ini semua sudah terjadi di ruang publik. Iya, Orang-orang yang kita sayangi. Walaupun secara catatan pribadi, saya kan menderita juga sebagai oposisi ketika 10 tahun melawan SBY. Tapi hari ini saya mengalah demi rakyat. Kalau ikut kriteria kepentingan pribadi, saya orang pertama yang tidak setuju Anies didukung oleh SBY, oleh Demokrat. Karena praktek kekuasaan di era mereka juga bermasalah. Banyak kejahatan korupsi. Dan tindakan-tindakan yang hanya semakin kesini terlihat bahwa SBY itu hanya menyiapkan putra mahkota. Bro. Saya kira bagian ini kita selesaikan ya. Artinya poin Anda adalah ya jangan salahkan Anies dong. Tidak, sebagai rakyat saja kita kan harus bersih hati, legowo. Kita berharap ada timbal balik juga dari Pak SBY. Semoga dia mendengar suara ini. Mudah-mudahan nanti dianulir. Sifat-sifat negarawan, sifat yang lebih bijaksana. Jangan kemudian Anda terlalu memaksakan anak Anda, kemudian Anda mengabaikan. Iya, maksudnya mudah-mudahan dianulir tuh nanti. Harus. Kalau dia tidak tetap Anda kan platform tidak berubah, calon presiden yang diusung tidak berubah. Pak RH, demokrasi yang baik itu mendengar suara rakyat. Kita ini juga harus terbiasa menyampaikan pesan kepada elit. Kami rakyat memerintahkan kalian, SBY, Pak Surya Paloh, Pak Anies, PKS, segera ketemu untuk tabayun dan tidak usah diekspos. Dan seluruh juru bicara yang memanasi persoalan ini, yang membuat galau ini rakyat, berhenti untuk berbicara saling menghujat. Karena semua pertunjukan yang kalian buat itu tidak sejalan dengan nasihat SBY. SBY berkali-kali mengatakan politisi, kader demokratis itu harus santun. Tapi hari ini kan hancur semua, berantakan. Jadi serangan mereka kepada Anies tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka lagi menghancurkan Partai Demokrat itu sendiri. Karena Demokrat itu dibangun oleh Pak SBY dengan prinsip-prinsip kelembutan, sikap negarawan, sikap edukasi. Tapi kalau yang terjadi hari ini kan hanya karena Agus belum berkesempatan kan. Dan sebagai warga negara Republik Indonesia, dia banyak sekali sudah mendapatkan privilege. Yang kedua kita kan dia masih muda, usianya lebih muda. Justru lebih pantas. Masih banyak. Bang RH ini juga salah satu kandidat yang diharapkan banyak orang sebagai calon wakil presiden. Layak untuk menjadi presiden YouTuber. Saya presiden all you. Enggak, serius. Aliansi lintas YouTuber. Abang kan juga saya kan mendengar juga tokoh-tokoh muda yang memang diidolakan oleh jutaan orang. Kita bagian ini kita skip dulu ya. Kalau ada tambahan silakan. Tidak ada batasan kita ngomong di ruang ini. Tapi kan jelas kalau kita misalnya bicara tentang perubahan, ya perubahan itu harus menang. Kalau kalah gimana? Itu nggak ada gunanya kan? Sekarang menurut Anda strategis nggak langkah untuk menggandeng Caimin dan PKB tersebut? Sangat strategis. Silakan lakukan eksplorasi. Jangan dilihat pada satu orang Caimin. Karena Caimin itu ketua umum partai, berarti dia mengikat jutaan kader dan simpatisan. Ada infrastruktur yang terhubung ke akar sosial. Dan kemudian kan banyak survei analisa yang mengatakan bahwa pertarungan yang paling strategi itu di Jawa Timur. Kebetulan ada representasi partai politik dari basis NU yang dipimpin oleh Muhaimin. Jadi kalau ditanya apakah merangkul Muhaimin ini strategi, sangat strategi. Ini keberhasilan Pak Anies Baswedan menarik
partai yang punya pengentalan di istana kemudian bergabung dengan oposisi. Mestinya kan Demokrat melakukan perayaan senang, happy. Wah, ini kita peluang menang kita makin gede nih. Dan mereka yang harus mengumumkan ke publik, kami bahagia, kami senang. Ternyata Pak Anies ini berprestasi, bisa merangkul walaupun PKB itu belakangan kan dianggap berbeda dengan kubu perubahan. Jadi langkah-langkah kemajuan yang dipersembahkan oleh Pak Anies Baswedan justru hanya karena kepentingan satu anak saja ini semua jadi berantakan. Ini bacaan publik ya. Walaupun saya sendiri masih merasa bahwa AHY ini juga punya kedewasaan. Karena terakhir juga saya ikuti wawancara Semoga Tulus, bahwa dia juga sebenarnya nggak terlalu ambisi. Berarti apa? Ada di lingkaran Agus Harimurti, di lingkaran SBY yang memang kerjanya mengompori. Yang kerjanya memang tidak melihat bahwa hadirnya PKB itu sebagai prestasi. Padahal kalau kita membaca secara terang di ruang publik, poin kelima itu mengatakan capres itu kan diberi kewenangan untuk merangkul, memperluas. Jangankan PKB satu orang tokoh saja bisa kembali bergabung dengan rakyat di arus perubahan, itu sujud syukur kita, bukan kita maki. Oke, tapi kalau misalnya menurut Anda skenario terbaik apa bagi seorang Anies untuk menghadapi lawan dalam elektoral bukan lawan dalam pertarungan apapun, dengan tujuan tentu menang. Nah sekarang kita ini ada hidangan nih, ada Prabowo, kemungkinan besar Prabowo itu nggak jauh-jauh dari Erick Thohir dan tidak akan jauh-jauh dari Gibran. Let's say tiba-tiba MK mengabulkan permohonan, tapi tergantung sign MK juga, sign istana juga kan. Setuju. Nah, Prabowo Gibran, lalu tiba-tiba Ganjar ini mungkin dengan kalau gitu kita cari tokoh NU juga tiba-tiba. Bisa juga dengan AHY juga. Bisa dengan AHY juga. Ganjar AHY, Ganjar Mahfud MD kan, Ganjar Sandiaga Uno misalnya. Lalu ini Anies nih. Anies let's say dengan Caimin, atau Anda mau masukkan menu baru misalnya, tiba-tiba ada kejutan juga. Kalau saya Anies itu yang saya mau ngomong itu. Izinkan saya bicara. Oke, silakan. Dari tadi kan Anda sudah bicara. Serius sekali Anda. Sampai nggak bisa ketawa nih. Oke, silakan. Karena tema ini agak sensitif. Oke. Saya tuh setelah mengamati podcast Abang RH ini sama Mas Gatot tadi, hati saya senang. Karena ini pernyataan dari mantan Panglima TNI. Bukan seorang mayor. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Dia mengatakan bahwa ini semua kan masih berproses. Belum saling mengunci dan waktunya kan masih ada. Kita tidak tahu di tengah jalan apa yang akan terjadi. Ini kan bahasa sebagai seorang yang memiliki basic tauhid yang bagus. Bahwa kita manusia bisa putuskan, tapi dalam proses kita nggak tahu. Kalau Allah merencanakan lain. Yang pasti tetapi itu ada kalau sudah didaftarkan katanya. Ada satu poin yang kita harus bersyukur. Kembalinya PKB ke jalan arus perubahan. I see. Yang kita harus pastikan bahwa ini satu prestasi negosiasi, lobby yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Pak Anies. Kita harus sambut gembira. Ada saudara-saudara kita dari partai kebangsaan yang selama ini mesra di lingkaran kekuasaan, tiba-tiba memutar 180 derajat GPS, bergabung dalam barisan. Mestinya ahlan wa sahlan gitu. Kita harus ahlan wa sahlan, kita sambut dengan Rabana, dengan ini. Bro, saya dikasih kode itu. Ente suaranya terlalu pelan, kurang kuat. Lalu ininya dia jangan di atas. Nah, hilang nanti suaranya. Karena beda kita karena kita live internet kan, connection. Jadi apa tadi ya soal ahlan wa sahlan. Nah, di saat rakyat gembira dan senang melihat bergabungnya PKB, kemudian kan kawan-kawan di CKS dipimpin oleh SBY, ada orkestra politik baru kan, yang wah ini apalagi kan drama-drama apalagi nih kan. Kemudian saya baca di Twitter itu trending topik semalam, satu kata yang selalu melekat dalam situasi psikologi SBY ketika marah, yaitu baperan. Baperan, Sebenarnya kata ini sudah bisa menjadi pintu masuk perenungan bagi Pak SBY. Di usia dan kematangan beliau tidak boleh lagi seperti begini. Tetapi saya masih berdoa
Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semua ini bisa diselesaikan. Tidak boleh saling mengunci. Kita taruh ya, kawan-kawan yang baru belajar politik, adik-adik kita ini di Demokrat, yang baru belajar politik mungkin marah, mencaci maki. Tapi kalau saya pribadi saya anggap ini kan proses latihan. Oke. Belum final. Ya. Karena Demokrat mengatakan kami bergabung mendukung Pak Anies dengan berbagai alasan karena beliau adalah orang baik, punya visi dan lain-lain dan kami setia. Kita juga minta Pak SBY tidak boleh keluar dari gerakan perubahan. Oke. Harus kembali. Anda mau setia nggak dengan gerakan perubahan? Karena saya membaca sampai malam ini rakyat itu masih berdoa loh, bukan berpikir, berdoa agar Pak SBY jangan pergi meninggalkan rakyat yang lagi berjihad politik untuk perubahan. Kalau sampai Pak SBY masih terus ngotot mempertahankan satu alasan politik yang dibangun dengan argumentasi akal pendeknya oleh kipas-kipas di samping beliau, maka saya pastikan Partai Demokrat ini bisa kiamat. Habis dia. Habis. Digempur habis. Karena alasan yang diungkap, saya ikuti tadi itu hampir 1 jam. Pidato Pak SBY itu kosong, nol besar, nggak ada isi. Oke. Nggak ada isi. Bro, Itu kalau kita buat tulisan saja, kita menjelaskan 3 alasan fakta yang tersedia bubar ini Partai Demokrat. Mereka sebenarnya sentrumnya pengkhianatan. Oke. Bro, itu konstruksi berpikir tentang SBY, Demokrat, AHY itu kita sudah sangat tangkap ya cara berpikir Anda. Kembali kepada tadi. Karena jelas ya relawannya juga pengen ngitung-ngitung menang apa enggak barang ini kan? Menang. Oke. Anda yakin menang gimana caranya? Begini. Tapi jangan Saya ini begini Anda. Saya pertama melihat situasi politik di dalam negeri, saya mengkonfirmasi dulu. Bagaimana rangkaian analisa dan pemahaman geopolitik terhadap Indo-Pasifik, lebih khusus Indonesia. Kita lihat sekarang peta dunia udah berubah. Dan perubahan itu terjadi 2020. Blok Barat Timur, BRICS dan NATO Amerika. Ini kan di dalamnya kekuatan Islam itu sudah tidak menjadi musuh bersama. Islam menjadi seksi. Baik dalam pola hubungannya dengan kelompok BRICS maupun NATO Amerika. Kemudian kita lihat ada mitos BRICS itu Rusia dan negara-negara Timur Tengah, Iran termasuk di dalamnya. Kemudian kita lihat ada semacam mitos politik yang mengatakan bahwa kalau siapa mau jadi presiden Indonesia, backingan paling kuat atau restu yang paling kuat Beijing. Kita konfirmasi sekarang, Beijing ini memiliki hubungan yang kuat dengan Qatar, Bahrain, Kuwait, Iran. Artinya apa? Hubungan ini akan mempengaruhi intervensi kepentingan Cina di Indonesia. Artinya tidak bisa dong Cina menghabisi tokoh-tokoh potensial Islam dengan cara memanipulasi pemilu. Ini satu poin. Poin kedua kita lihat Amerika dan negara-negara Eropa ketika mengalami pukulan kuat di Ukraina, mereka juga tidak akan membiarkan kawasan Indo-Pasifik lebih khusus Indonesia yang begitu sangat strategi ada dalam bayang-bayang intervensi kepentingan politik Cina. Ini bacaan luar dulu. Kemudian kita lihat Anies. Anies ini variabel yang mewakili Timur Tengah, Islam, mewakili NATO Barat, dan juga tidak punya catatan busuk di pusat-pusat strategi China. Tidak ada satu media Cina yang menjelek-jelekan Pak Anies. Dia bukan ancaman, dan ketika dia memimpin ibu kota Jakarta, saya dapat info ya, kekuatan-kekuatan strategi dan geopolitik itu melihat Pak Anies itu pemimpin masa depan. Karena dia menegakkan regulasi secara objektif. Dia tidak punya muatan ideologis yang bermain pada kepentingan tarik-menarik geopolitik. Memang murni ingin mengembalikan Indonesia dalam satu sistem pembangunan berasas keadilan. Dan tidak ada ancaman. Nah, ini gambaran. Makanya termasuk perlakuannya terhadap kelompok agama ya? Nggak ada, itu kan cuma beberapa orang dan mereka sudah bergabung dengan Pak Anies juga kan, tuduh-tuduh intoleran itu.
Yang kedua kita lihat kondisi dalam negeri. Oke. Masuknya PKB dengan nuansa Islam kebangsaan ini, saya tidak mau pakai istilah moderat kebangsaan. Ya. Karena persenyawaan NU-nya ya. Maka otomatis ini juga memberi penguatan pesan yang kuat ke dunia internasional. Bahwa gabungan ciri khas Anies yang basis religius intelektual di bermitra dengan Islam kebangsaan. Oke. Dan pesannya ini bukan ancaman. Bukan ancaman. Ya. Ada satu pelunturan politik visioner yang bagus. Ini sebenarnya mengunci Prabowo dan Ganjar. Iya kan? Oke. Itu kan sehingga menurut saya intervensi asing itu tidak akan bekerja terlalu jauh. Oke. Nah, kita lihat di arena keinginan untuk perubahan di rakyat ini kan tumbuh. Politik bukan mobilisasi, partisipasi. Yang namanya politik partisipasi. Kamu mau bawa oligarki, mau bawa kekuatan apa kalah menghadapi kekuatan rakyat. Itu sudah dibuktikan lewat Pilkada DKI, lewat gerakan reformasi. Kesadaran itu terlalu kuat. Nah, Anda yakin bahwa misalnya Anies dan kekuatannya ini mampu mengalahkan oligarki dengan segala perangkatnya, uangnya untuk bisa mencurangi pemilu? 100% saya yakin. Oke. Karena saya punya data konsolidasinya, cuma saya nggak mau buka. Oke. Yang menjadi variabel-variabel yang mengganggu dan mungkin menurut saya mendepresi situasi psikologi Pak Anies itu, ya itu kan hanya permainan yang menuju kepada pencalonan saja. Iya. Dinamika tarik menarik partai. Begitu politik sudah ditetapkan sebagai calon, maka cair semua. Ibarat kata langsung melesat gitu ya. Misal gangguan yang dibuat semacam baygon politik ini kan disemprot oleh Pak SBY ini, menurut saya ini kan usianya paling waktunya ya 1 minggu. Iya. Setelah dipukul balik oleh kelompok kritis, beliau juga akan merenung bahwa tindakan beliau terlalu jauh salah. Malam ini pun mereka merenung nih jangan-jangan. Setelah mendengar podcast kita ini. Kalau nggak merenung, saya demo mereka nanti. Ya kita yang punya cuma demo kan kalau mereka punya. Oke. Tapi ini soal belum tuntas. Soal hakul yakin bagaimana kemenangan Pak Anies. Nah, kan ente tadi baru bicara mengenai internasional. Dalam negeri kan sudah juga. Dalam negeri sedikit. Tapi technical ya Anda harus juga itu. Saya mau bicara dari sisi transidental. Memahami politik. Luar biasa. Dari faktor-faktor tauhid. Karena tauhid ini juga kan banyak kan ahli di sana, Averus, Ibnu Sina dan lain-lain. Mullah Sadrat, Elbi Ali Sariyati. Sebenarnya pandangan tauhid saya secara pribadi Muslim, karena selalu melihat ontologis ini dalam pandangan Islam ya. Saya melihat begini, kalau pada satu wilayah satu bangsa mengalami penindasan dan di sana ada satu kekuasaan yang zalim, maka ada 2 kemungkinan muncul di sana. Pertama, sudah otomatis Allah mengirim pemimpin. Dan kemudian bangsa itu juga merindukan lahirnya pemimpin. Menariknya, kebetulan kita mayoritas umat Islam sejak turun-temurun kita dilatih untuk bicara pemimpin itu bicara kriteria. Dia pertama harus jujur, santun, baik. Nah, rekam jejak Pak Anies itu melengkapi kerinduan masyarakat dalam pemahaman kriteria. Ini saya lihat dari aspek spiritual, tauhid. Karena belajar dari peristiwa di Quran, peristiwa sejarah di masa lalu. Kita sebagai Muslim nggak bisa faktor transidental ini nggak bisa kita abaikan. Spiritual ini kan. Nah, materialnya udah terlihat, partisipasi tumbuh dan berkembang, menghendaki perubahan. Dari gerakan keimanan, spiritual juga tumbuh, kerinduan untuk mengakhiri praktek kekuasaan yang zalim. Maka sudah otomatis, kalau sampai Pak Anies ini diberikan Allah, ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dengan catatan siapapun wakilnya, saya pastikan terjadi ledakan perubahan besar, terjadi gelombang. Di mana ente itu lagi bermimpi atau memang saya pelaku, kalkulatif ini? Saya pelaku dalam 2 peristiwa besar. Saya tidak bermain di pinggiran, saya main di jantung-jantung. 2 peristiwa besar itu apa? 98 dan Pilkada 2017 DKI.
Saya merancang satu platform itu, mudah-mudahan nanti satu waktu Habib Rizik harus umumkan itu. Oke. Karena itu karya politik yang tidak lepas Oke. dari pengalaman. Maka oleh sebab itu saya lihat pilkada DKI itu, Pak Anies itu nggak punya apa-apa. Tetapi ketika dibangkitkan masyarakat bahwa pentingnya memperjuangkan nilai-nilai keadilan, maka gerakan partisipasi itu tumbuh menghadapi kekuatan yang punya modal besar, punya jaringan luas, dan pada saat itu petadunya belum ada BRICS. Tarik menarik Barat Timur itu kan sangat ini sekali kan terlihat. Apalagi sekarang, kalau menurut saya sekarang dia belum masuk kampanye lagi, rakyat sudah di mana-mana mendukung Pak Anies kok. Saya melihat ini secara objektif. Kalau jalur elektoral ini dijaga oleh kalangan elit partai dengan kemampuan mereka melakukan komunikasi, formasi politik yang elegan, yang dewasa, yang konstruktif, yang visioner, dengan basis perlindungan itu selalu mempertimbangkan aspirasi orang banyak, rakyat banyak, maka gelombang ini yang dibilang Pak Gatot itu, kita punya tujuan untuk perubahan. Dan saya menduga juga bisa saja bukan Caimin sebagai calon wakil presiden. Oke. Bisa kemudian PKB mengambil pendekatan hikmah politik yang lebih hikmat ya, lebih bijaksana. Ya. Membuat satu konvensi sebagaimana pernah dibuat Golkar. Ya. Kemudian menggulirkan sejumlah tokoh-tokoh yang bisa diperjuangkan oleh PKB dan PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan perjuangan yang terberat bagi elit partai di lingkaran koalisi ini menurut saya bukan untuk meyakinkan rakyat, tapi mereka harus meyakinkan di antara mereka harus duduk dulu. Karena ketika mereka berbicara tentang misal Pak SBY, kita harus mencontoh Rasulullah, maka saya juga mau mengingatkan Pak SBY. Ada satu aset besar yang diwariskan kepada umat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Tabayun. Dan tabayun itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhati tulus dengan membuka pintu-pintu silaturahim. Jangan sampai hanya karena kepentingan personal, kepentingan pribadi, kemudian Pak SBY yang kita cintai ini terjebak dan meninggalkan warisan politik yang tidak bagus. Dia harus berdiri sebagai guru bangsa. Buang itu kepentingan Partai Demokrat, buang itu kepentingan AHY, utamakan kepentingan rakyat. Maka dia akan dikenang oleh sejarah. Oke, yang Anda sampaikan kan idealis ya. Tapi coba kita bicara tentang serpihan fakta yang berusaha dikonfirmasi media. Misalnya satu, bahwa masuknya Caimin ini ya karena kemauan istana juga. Karena istana tidak mau AHY. Karena kalau AHY full paket perubahan, sehingga istana nggak punya kaki. Tapi dengan Caimin ini istana akan punya kaki. Sehingga sebagai jaminannya Caimin tidak akan diganggu dengan kasus-kasus hukum. Walaupun hari ini saya baca ternyata KPK udah mau panggil dia. Silakan, itu satu-satu serpihan fakta yang ngopi, iya dong, sambil ngopi. Jadi kalau menurut saya begini, memang sejak awal koalisi perubahan dibentuk ini kan diteror dengan isu Formula E kan. Iya. Dan setelah AHY tidak lagi dicalonkan sebagai calon wakil presiden, muncul kan Caimin akan diperiksa. Kemudian di tengah jalan juga kan ada kasus yang menyerang Sekjen Nasdem. Iya. Memang ada perbincangan yang agak liar di kalangan khusus aktivis yang tidak di-capture oleh media. Iya. Menduga juga ada tangan-tangan lain yang bisa saja bukan hanya datang dari istana, bisa juga datang dari mereka yang bekas penguasa juga, yang masih punya kader di kejaksaan, di KPK, kemudian menggunakan sarana itu untuk menghabisi pihak yang dianggap merugikan kepentingan politik mereka.
Jadi bukan hanya dugaan pada istana, di kalangan aktivis yang terbatas dengan pengalaman yang tersedia, maaf saja kita juga menduga. Ada semacam ya bisa saja Pak SBY ini juga masih main-main begitulah, ya kan? Saya nggak mau merinci, karena kalau merinci ini saya harus menulis, nggak boleh saya ucap, karena peristiwanya terlalu dekat. Ada semacam pressure lewat instrumen hukum untuk kemudian memposisikan Pak Anies itu dalam posisi yang tersandra. Dan cara yang paling efektif itu adalah melalui instrumen hukum. Anda masih yakin bahwa orang seperti SBY masih memiliki jalur itu? Berkuasa 10 tahun, Pak. Kemudian itu kan sering muncul di dalam perbincangan. Tetapi saya mengatakan dugaan-dugaan seperti itu wajar saja. Semua di arena politik ini apapun kita bisa duga. Sama juga kan Pak SBY belum tabayun kan teriak pengkhianat. Ini orang belum berkuasa sudah menunjukkan sifat yang tidak baik. Ya namanya dugaan. Nah kita juga menduga jangan-jangan Pak SBY juga menggunakan tangan-tangan operasi senyap untuk menghabisi pihak yang dianggap menghalangi kepentingan anaknya untuk jadi cawapres. Kalau misalnya ya kita kembalikan pada pernyataan SBY lalu dilanjutkan dengan keluarnya mereka dari koalisi, dan paling masuk akal kalau tetap mendorong Demokrat sebagai partner dan AHY sebagai wapres, maka kan paling gampang masuknya ke Ganjar. Karena Ganjar AHY itu paket yang juga menarik karena sekarang Ganjar nggak punya pasangan. Nah, kira-kira kalau memang paket itu Anda melihat gimana masa depan Demokrat dan pasangan itu sendiri? Iya, tadi di awal diskusi kan saya mengatakan memang Pak SBY berusaha untuk mendapatkan peluang AHY ya di Anies, tapi kan di waktu yang sama juga kan berdagang dengan Ganjar. Kalau menurut saya memang Ganjar AHY juga bagus, tapi mereka tidak bisa mengusung agenda perubahan. Cuman punya peluang menang. Cuma tapi agenda perubahannya menang juga agak diragukan. Kalau merujuk kepada survei-survei yang diduga hanya melakukan propaganda, maka itu jebakan. Banyak pihak juga berharap seperti itu, dan Pak SBY tadi kan sejak kemarin mengirim pesan kemesraan dengan Ibu Megawati. Kemudian juga tadi kan mengutip bahwa hubungannya dengan PDIP, Pak Ganjar kan juga bagus. Bahkan pernah diminta oleh Prabowo datang ke Pacitan gitu-gitu. Sebenarnya kan kita juga berdoa kalau memang ada semacam senyawa, ya Ibu Mega buka pintu lah buat Pak SBY. Untuk kalau orang silaturahmi kan bagus. Siapa tahu Pak AHY bisa diterima oleh Ganjar. Tapi saya memberi saran, nanti kalau ditolak jangan lagi caci maki. Kok Anda sinikal banget ya? Enggak, saya melihat enggak menarik begitu. Mestinya kan mereka itu kan persoalan internal. Misal soal surat tangan itu saya pribadi sebagai rakyat. Jadi maksud Anda ya stay lah pada nilai value, jangan stay pada begini pada jabatan. Bung Refli. Kita ini berunding di satu ruang yang tertutup. Kita pribadi berunding. Ada catatan-catatan kita yang kita pahami hanya di antara kita. Itu kan trust. Kemudian kita buang keluar. Bagaimana secara etika hubungan kita berdua? Itu menunjukkan bahwa perilaku seperti itu orang akan takut berunding dengan Demokrat. Wah bahaya nih. Kalau di ruang-ruang tertutup tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dibukanya itu barang. Dibuka semua, dan satu surat yang menurut saya surat yang tidak beda dengan cuitan Twitter saja sebenarnya. Suratnya walaupun tulisan tangan, tapi kan bukan surat formal. Kan berkali-kali Pak Anies itu membuat cuitan memuji AHY dan orang berkomentar mudah-mudahan bisa berpasangan. Itu juga kan tidak beda dengan surat yang dibuat oleh Pak Anies kepada AHY. Tapi coba satu hal kita lihat, kenapa Anies Baswedan kemudian kesannya nurut aja dengan Surya Paloh dalam kasus ini? Saya bisa tanggung jawab itu karena saya mengkonfirmasi itu.
Oh, kenapa? Tadi saya mau bilang begini, ini izin sekali. Saya tidak main di pinggiran. Iya. Saya mengkonfirmasi semua informasi yang strategi. Dan saya tahu sebenarnya sudah 2 bulan lalu. Iya. Menarik ini, ayo. Sudah 2 bulan lalu, sinyal itu kita berikan bahwa kita menolak sebenarnya AHY. Tetapi dianggap, yang ngomong kan Faisal. Kan begitu kan? Oke. Sebenarnya sinyal itu sudah mengatakan AHY tidak calon wakil presiden lagi. Karena? Dan diikuti oleh proses penundaan. Penundaan itu menegaskan bahwa mencari figur yang ideal. Kan begitu kan? Iya. Hanya saja sinyal yang begitu kuat seolah-olah diabaikan. Masih terus berusaha lah kawan-kawan Demokrat ini dengan segala penggalangan opini untuk terus mengunci Pak Anies dalam posisi yang sangat dilematis. Karena kenapa AHY kemudian tidak lagi sejak 2 bulan yang lalu? Sebenarnya mereka sudah tahu itu. Karena mereka sudah tahu, maka mereka menyiapkan ledakan. Oke, desak. Ledakan. Sekarang ini IT, teknologi, sangat mudah mengkonfirmasi semua itu. Mereka bicara apa, di mana, bikin apa. Terus rangkaiannya bisa dikonstruksikan. Jadi ledakan hari ini bukan sesuatu yang spontan. Sudah memang disiapkan dari 2 bulan lalu. Mereka harus mengambil satu posisi yang play victim seolah-olah terzalimi. Dengan harapan untuk terus menarik simpatisan barisan pendukung perubahan untuk membesarkan elektabilitas Partai Demokrat. Kenapa kemudian tiba-tiba Anies yang pernah mengirim surat tiba-tiba kok nggak yakin lagi dengan AHY? Anies mengirim surat bagaimana? Anies kan pernah meminta. Nah, itu masalah tanggal yang mesti dikonfirmasi pada bulan apa? Iya. Pada Januari, Februari, Juni, Juli. Maksud saya adalah, let's say misalnya hari ini saya kirim surat, lalu sebulan lagi saya tidak yakin. Saya cuma bukan suratnya, bukan soal etikanya. Menurut Anda kenapa kemudian tiba-tiba AHY tidak lagi menjadi faktor untuk menjadi duet itu? Kan begini, Anies secara pribadi kan punya pendapat. Iya. Pribadi dia mengatakan, kita asumsi saja, dia senang dengan AHY, dia senang dengan Mas Gatot, dia senang dengan Caimin atau siapalah. Tetapi kan ada namanya pendapat partai politik dengan kalkulasi yang mereka bawa masing-masing. Iya. Dan itu kan telanjang di ruang publik. Secara secara perlahan-lahan dimunculkan dengan menunda pengumuman calon cawapres. Berarti orang awam saja berkesimpulan AHY ditolak, akan dicari calon yang ideal. Maka semua perangkat dalam proses lobby, ucapan, komitmen tertulis, semua instrumen itu batal, tidak bisa lagi dirujuk. Kalau Anda pernah mengikuti RH Channel, tuh saya berapa kali kan mengindikasikan itu kan, delaying itu memang ada keraguan Anies untuk mengambil salah satu yang saya juga rujuk, saya dengar itu. Abang banyak kali memberi sinyal-sinyal itu, clue-nya banyak sekali. Maka oleh sebab itu menurut saya begini, Bang, selain keinginan dari keinginan partai politik, saya juga berharap orang-orang seperti Abang Da, seperti para tokoh-tokoh civil society ini juga harus segera melakukan konsolidasi untuk mengingatkan semua pihak bahwa yang namanya gerakan reformasi bukan saham yang disandra oleh ketua umum partai, tapi ini saham bersama seluruh rakyat yang memang sungguh-sungguh berjuang tulus untuk perubahan. Harus ada kekuatan ketiga juga yang mengingatkan semua ini. Semua urusan yang berkaitan dengan prinsip kepentingan pribadi harus diakhiri. Dan tidak ada namanya finalisasi. Kalau sudah bersepakat berjuang untuk perubahan dan sudah mengambil faedah, mendapat simpati, misal Partai Demokrat, tiba-tiba dia keluar, maka dia harus menyampaikan permohonan maaf para semua aktivis, semua pejuang bahwa Anda perubahan gadungan. Perubahan gadungan. Anda tidak tahu ketika Anda masuk bergabung dengan koalisi mengusung Pak Anies ini, agenda perubahan ini, Anda juga mendapat dukungan positif dari partisipasi rakyat banyak. Jangan Anda hanya berpikir kepentingan pribadi. Dan Pak SBY harus membuang sifat-sifat yang elitis,
Anda sudah bukan lagi presiden. Tunjukkan bahwa Anda seorang egaliter. Anda harus jadi Gus Dur. Ketika turun dari kursi kekuasaan, jalan biasa, nggak perlu pakai ajudan. Anda dicintai rakyat kok. Iya, 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 iya. Anda jangan merasa Anda terlalu raja. Iya, iya. Anda nggak ada apa-apanya di mata saya pribadi. Anda biasa aja. Iya, iya. Sama-sama warga negara. Cuma sekarang. kita menahan diri. Saya menahan diri untuk tidak menggunakan naluri kritik saya. Oke. Kalau saya menggunakan naluri kritik saya, ini juga bisa hancur-hancuran. Bro, saya ini biar agak objektif. Coba kita bacakan komentar Sobat RH. Silakan. Oke. Ada yang bilang nanti antum bisa kasih komentar umum ya. Saya bacakan beberapa komentar yang relevan. Bagaimana dengan piagam kesepakatan? Apakah keputusan Nasdem sesuai dengan piagam kesepakatan? Tanda tanya. Tapi kalau ente mau interrupt saya nggak apa-apa ya. Iya. Jika SBY dan AHY bijak dan sabar, tak perlu keluar dari KPP. Maka 2024 partainya bisa masuk 4 besar. 2009 jadi wapres. 2034 AHY akan menjadi capres paling diharapkan rakyat. Tuh. PKS menjadi tauladan bagi Partai Demokrat. Anies akhir, mana suara PKS? Majukan kader Anda. Oke. Pemilu batal saja. People power lebih masuk akal daripada memilih tapi keadaannya sama saja, nggak ada perubahan. Percuma kan? Oke. Yang penting Anies menang. Ada skenario apa di balik bergabungnya PKB ke arus perubahan ini? Apa kita percaya akan tanpa campur tangan rejim di balik semua ini? Ya, salah satu kekhawatirannya adalah Demokrat pergi, tiba-tiba PKB minggat. Yeah. Oke. Kemudian Asli RHN Fa, dipanggil Fa ente. FA. FA, FA itu nama populer udah lama. Ya, FA mantap banget analisanya, luar biasa. Pokoknya anakku harus jadi wapres, titik. Wah ini ngenyek ya. Yeah. Semua udah terjadi, tapi yang lebih keren Anies Gatot. AHY harusnya ke DKI 1 daripada wakil presiden untuk menunjukkan value-nya. Bisa jadi dia kalau misalnya dia kan kadang-kadang daripada menteri mending jadi gubernur, karena gubernur itu real ya, lebih real, lebih kompleks seperti negara kecil. Oke. Kenapa Anda berdua sinis sama AHY? Bagaimana kalau Anda berdua yang dihianati? Apakah Anda pengen merasakan dihianati? Jadi bro ya, memang kelakuan netizen ini gini. Ketika kita mengkritik, saya di sini dua malah. Saya dianggap sinis sama AHY, tapi sinis juga pada Anies. Saya sampai bingung. Jadi mereka ini cuma menangkap satu statement ya. Vitamin. Padahal Kalau bagi saya itu vitamin aja. Vitamin, iya. Tapi mereka harus diajarin juga. Nah. Saya ini adalah pewawancara dalam konteks ini. Sebagai pewawancara, saya harus menyerang. Tapi kalau saya amati lama-lama haters abang itu makin mencintai abang. Oh iya. Mereka mulai tercerahkan, mereka mulai dewasa kan, memang butuh proses lah kan. Yang jelas 2 hari ini nggak ada buzzer. Ya, sedikit banget buzzernya. Karena abang paling objektif. Sangat objektif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ada bilang begini, Bang Refli Harun tidak imbang. Terdikte Demokrat dengan menuduh Anies tidak etis. Wah, tidak melakukan komunikasi dan lain-lain. Coba RH lihat penjelasan full Sudirman di YouTube Kumparan. Betul. Yang membantah telak semua fitnah Demokrat. Yeah. Padahal seharian ini, sejaman ini, kita nih sedang mengatakan Demokrat itu yang nggak benar. Kita lagi mau kembalikan kan. Tiba-tiba Blackwater mengatakan saya tidak imbang terhadap Anies Baswedan. Allahu Akbar ini ya. Itulah nikmatnya kita melihat. Dinamika. Ya, nikmatnya kita melihat ini. Sehingga mereka nggak bisa menebak kita sebenarnya. Karena kita objektif mengatakan apa adanya ya. Oke. Nah ini, tapi ada juga nih, Faisal ini membalikkan fakta. Lucu kayak ludrukan. Undang saya, temukan saya debat terbuka di podcast ini, luar biasa. Keren cadas. Tapi dia nggak pakai nama asli, fake justice. Yeah. Kalau ngajak begini pakai nama asli dong, pakai alamat, ngajak gitu, nomor telepon bla bla. Ya, tapi kalau dari semua komentar boleh saya potong sebentar. Boleh. Yang paling menonjol itu kan soal terminologi pengkhianatan. Iya, oke. Nah, itu masih menjadi perdebatan
macam-macam di sana tafsirnya. Tapi kalau kita bicara soal proses negosiasi, diplomasi, kan yang tadi kita udah beri contoh. Ketika Pak Anies diberikan kewenangan, tanggung jawab, memperluas pengaruh, Pak Anies berhasil mengambil PKB. Bagaimana keberhasilan ini dianggap pengkhianatan? Ini menjungkir balikan akal sehat, logika. Kita ini punya konsorsium dagang, 3 orang. Diam-diam abang tidak kasih tahu saya, abang bisa menarik para pembeli yang lebih banyak. Tentu saya senang dong. Toh keuntungannya buat saya juga. Keuntungan juga buat saya, saham juga naik, kita menang. Jadi cara ratusan kata, ribuan kata yang didesain dalam mozaik pidato Pak SBY, para politisi Demokrat dan anak-anak muda yang baru belajar politik di Pilpres 2024 ini dengan bersatu mengatakan Anies pengkhianat, ini berbahaya. Kita sudah mulai buka itu kan, bagaimana orang berprestasi mengambil dukungan yang menjadi perjanjian bersama, yang mesti dipuji, mesti dibanggakan, dituduh berkhianat. Ada 2 poin. Pertama, cawapres diserahkan kepada Anies. Yang kedua, itu kan abang sering ulang-ulang itu kan. Dan itu ketiga orang membedah jejak pembicaraan Pak SBY, Demokrat, AHY, bahwa kami ikhlas, kami siap. Yang penting Pak Anies presiden kan. Tapi hari ini yang paling matang itu kan PKS. Maka saya mau mengatakan begini. Pilih PKS. Bukan itu, agak serius saya. Saya mau mengatakan begini abang. Kata pengkhianatan yang dialamatkan oleh Demokrat kepada Pak Anies itu sudah dipatahkan dengan sikap kesetiaan PKS. Kecuali PKS dan Demokrat melakukan konferensi bersama mengatakan Anies pengkhianat, rakyat percaya. Iya kan? Tapi kalau datang dari Demokrat, jawaban rakyat sederhana. Ini baperan karena anak nggak masuk. Gue udah 10 tahun kerja keras, udah hampir ratusan bahkan triliun rupiah, uang habis demi mengusung anak gue. Ternyata di ujung-ujung rakyat mengatakan belajar dulu, jangan buru-buru. Bro, iya kan? Gagal, baperan kan, gitu. Kalau kita lihat ya, AHY itu kan kelahiran tahun 78. Sekarang berarti usianya 45 tahun. Ya kan? Baru aja kemarin 45 tahun Agustus. Kita ini udah 50 tahun lebih. Abang berapa sekarang? 53. Masya Allah. Antum berapa? Rahasia. ente belum 50. Saya belum nggak mau kasih tahu riwayat saya. Saya udah tahu ente itu kelahiran tahun 7 berapa? 73 kalau nggak salah. Ada orang nggak tahu. Pokoknya saya lebih tua dari ente. Saya masih awet muda. Saya udah tahu. Nah, persoalannya adalah memang pengetahuan tuh bisa diakselerasi, ya kan? Kemudian fasilitas bisa diberikan. Tapi kan yang nggak bisa dibohong. Semua yang abang ngomong itu benar. Yang nggak bisa dibohong itu pengalaman, ya kan? Kadang-kadang gini, suatu saat ya, misalnya gini, bahkan orang seperti kita saja, yang ibaratnya bermain di wilayah komunikasi seperti ini, banyak sekali yang melakukan blunder saya. Contoh contoh kecil. Saya kan sebenarnya kan background saya kan hukum tata negara. Saya paham betul tentang pemilu, ya. Pernah di Center for Electoral Reform. Pasti. Tapi suatu saat saya itu diingatkan oleh orang yang nggak terlalu, pokoknya biasa aja. Tidak paham Anies soal dunia itu. Gini, suatu saat misalnya saya mau manggil anak kecil yang mendukung Anies, misalnya. Tapi dia memperingatkan, hati-hati loh, anak kecil itu belum memiliki, belum memiliki yang namanya hak pilih, dia bukan voter. Ini saya bilang, langsung saya benarkan dia. Oh iya, saya salah. Iya kan? Kesimpulan abang? Kesimpulan saya adalah, even seorang paling berpengalaman sekalipun dalam bidang itu, dia masih bisa ketelingsut. Saya mau diizinkan boleh nggak merangkum apa yang abang pikirkan soal AHY dalam konteks kapasitas dan pengalaman. Ketika abang menghadirkan sahabat abang yaitu Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Sebenarnya abang sudah menggiring satu pendekatan pencerahan politik. Kepada seluruh orang, jutaan orang. Lihat ini, seorang mantan Panglima TNI, sangat legowo, sangat tulus,
berbicaranya tidak meledak-meledak. Mau datang ke sini. Rakyat teriak di media sosial, Anies Gatot, orangnya tetap tenang, Iya. tidak berambisi. Saya juga bersimpati. Iya, iya. Artinya apa? Proses tidak mengkhianati hasil. Iya. Dia bintang 4, mantan Panglima TNI yang pernah memangku tanggung jawab yang sangat berat. Hari-hari ini rakyat dengan kecerdasan menyimpulkan kalau bukan SBY presiden dan mendirikan Partai Demokrat, AHY tidak jadi ketua umum partai. Iya. Karena belum ada punya pengalaman politik. Tidak punya. Satu. Kalau membandingkan perilaku Pak Gatot dari faktor usia dan mata rantai pengalaman dengan seorang mayor AHY, maka publik sudah bisa menyimpulkan. Dia belum matang. Iya. Dia masih labil. Dia perlu diberikan dorongan tanggung jawab pada struktur yang lebih jelas. Lebih jelas dulu. Kalau karbitan politik seperti ini dipaksakan, bukan saja negara hancur, rakyat rusak semua. Iya, karena begini, kan saya mau nambah sedikit-sedikit. Ya, oke, silakan. Oleh sebab itu, tadi saya mengatakan dalam satu diskusi terbatas bahwa praktek politik yang dimainkan oleh AHY dan SBY ini memposisikan partai politik tidak beda dengan komando di barak militer, dengan selera kepemimpinan bukan jenderal 4 bintang, tapi seorang mayor. Apa buktinya? Kalau dia seorang kesatria, dia yang keluar konferensi pers, saya kecewa. Kenapa Pak Anies mengkhianati saya? Dan dia meminta kepada semua pengikutnya untuk tidak menggunakan kata-kata kasar menyerang sahabatnya, temannya, orang yang pernah dia kagumi. Iya kan? Kita bandingkan dengan Mas Gatot. Mas Gatot ini hebat. Gemetar saya nonton wawancara abang tadi pagi. Kita masih punya negarawan. Dia yang berpeluang harus dicalonkan dengan Pak Anies, dengan besar hati mengatakan kita serahkan pilihan Pak Surya Paloh ini terbaik. Karena kita mengambil lebih banyak kelompok di luar perubahan untuk kembali ke jalan kesamaan pandangan untuk perubahan. Kita buang kepentingan pribadi, kita buang kepentingan kelompok. Bahasa ini kalau digunting dikasih kepada Pak SBY, saya khawatir bisa terjadi struk politik. Bahasa Pak Gatot itu meruntuhkan semua pencitraan palsu yang selama bertahun-tahun dibangun oleh SBY. Ternyata seorang bintang 4 itu memang, walaupun dia belum menduduki posisi jabatan presiden, tapi dia jauh lebih matang. Karena dia pernah punya tanggung jawab. Pak SBY ini kan 3 bintang. Iya. Maka yang dikarbit itu kan Pak AHY. Dipaksa keluar kan sebagai mayor. Pernah nggak dia sadar bahwa dia menjadi tentara itu digaji oleh rakyat? Kita ini bayar pajak miliaran. Dia disekolahkan di Amerika dan lain-lain. Dia keluar hanya untuk jadi ketua umum partai. Yang pengkhianat itu AHY, pengkhianat kepada rakyat. Jadi berhenti menyerang orang lain dengan logika yang tidak bisa dibuktikan. Mari kita merujuk sikap kedermawanan dari seorang mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Dan saya berharap, kadang-kadang abang tidak sadar, ini cara Allah. Di tengah kekacauan situasi, 2 orang ini bertemu jelang hari Jumat. Ditonton jutaan orang. Di tempat abang kan sedikit. Itu beredar di Twitter di mana-mana. Saya lihat di Google itu jutaan itu. Kagum sama sifat hikmat dan kebijaksanaannya Gatot Nurmantio. Kita berharap kalau dugaan ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain untuk menjegal Caimin, maka yang masih tersisa Gatot Nurmantio bisa menyelamatkan semua ini berpasangan dengan Anies Baswedan. Supaya PKB juga kita dorong untuk membuang semua kepentingan pribadi dan dia berdiri sebagai partai kebangsaan yang visioner, yang sejak awal memang berpolitik dengan cara-cara bijaksana dan tidak hanya memperjuangkan golongannya sendiri. Maka saya melihat secara bisa saja ketiga permainan tangan-tangan jahat yang menjegal satu demi satu peluang calon wakil presiden ini, maka di ujung-ujung bisa saja
Anies Gatot Nurmantio. Ingat 2019 saya ada di lingkaran yang sangat dalam tentang proses bagaimana Maruf Amin itu jadi wakil presiden. Jam 9 pagi Pak Mahfud itu masih komunikasi WA dengan saya. Silakan tanya. Iya. Masih saya doakan ya, semoga saya dipilih. Setelah sore tidak terpilih, biasa saja kan? Iya. Situasi-situasi ini bisa terjadi. Hanya saja bodoh. Menurut saya bodoh para politisi Demokrat ini. Mereka harus lebih banyak belajar. Mereka menganggap sudah kiamat keputusan Anies Caimin. Mereka tidak menghitung bahwa dinamika politik itu masih terus terjadi. Masih ada 1,5 bulan kalau nggak salah kan? Bisa 2 hari 3 hari di ujung-ujungnya yang muncul itu bukan Caimin. Iya. Walaupun sudah dideklarasi atau kita nggak tahu. Iya. Ada faktor X yang begitu banyak tersedia. Karena kalau kita bicara mengenai yang sah itu ya yang didaftarkan. Bukan yang dideklarasikan. Saya itu dari semua podcast yang diundang, saya terima kasih Bang Refli Harun. Kenapa saya mau datang ke sini? Karena ada satu pembobotan pembicaraan peristiwa yang sangat memancarkan pandangan tauhid saya ke sini. Wah, ini hebat ini dialognya. Karena mestinya Kompas, TV One, TV-TV besar itu mengundang Pak Gatot itu. Iya. Itu bahasa yang meruntuhkan semua tuduhan Partai Demokrat. Dia apa adanya legowo. Figur-figur seperti ini yang kita butuh. Ya, ada satu pesan yang disampaikan oleh GN yang menurut saya pantas dicatat adalah soal bahwa yang namanya kompetisi politik harus memberikan wadah juga kepada kelompok lain, jangan satu arus saja. Gitu. Kalau enggak ya akan terjadi ledakan. Mungkin kalau ini sudah di ujung acara, saya juga mau menyarankan kepada Pak SBY. Kita kan tidak mau juga buang batu sembunyi tangan. Iya. Kebetulan ada sahabat aktivis 98 yang juga tanda petik kan masuk penjara di Zalimi, Pak Anas Urbaningrum. Jadi sebelum jauh melangkah untuk memporak-porandakan situasi ini, saya berharap harus di antara mereka saling berdialog. Jadi kalau kita mengatakan kita legowo, berjiwa besar, kita nasihati pengikut-pengikut kita harus santun, harus tulus. Ya saya juga berharap kapan Pak SBY juga bisa mengundang Anas Urbaningrum untuk berdialog dalam rangka memperkuat Partai Demokrat. Karena Demokrat itu kan punya jejak pengorbanan banyak orang. Dan dari situ nanti kita lihat apakah seorang SBY itu orang yang membangun partai dengan membuang semua kepentingan dan sentimen, atau dia hanya membangun partai dengan satu pandangan kacamata kuda, setiap bangun tidur menanyakan apakah AHY berpeluang jadi cawapres atau tidak. Menurut saya ini harus dihentikan. Malu dan norak sekali. Menyakiti jutaan anak-anak muda di Indonesia yang keluar dari rumah-rumah orang-orang miskin. Dipinggirkan dengan pendekatan politik feodalistik. Itu sangat menyakiti. AHY itu nggak ada apa-apa cerdasnya. Saya ketemu dengan kelompok anak-anak muda yang kebetulan dari latar belakang ekonomi yang rendah. Mereka sekolah di luar negeri, cum laude, pintar, cerdas, punya integritas. Tapi ada satu yang saya bangga dari mereka. Mereka tidak bergantung pada bayang-bayang kekuasaan ayah mereka. Mereka bergantung pada perjuangan realitas dan mereka percaya bahwa pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang otentik, bukan pemimpin hasil politik kemanjaan orang tua dengan menggunakan fasilitas partai politik atau ormas manapun. Jadi jangan coba-coba kita ini mengoreksi atau melakukan mobilisasi serangan kepada satu figur, tapi kita juga merasa tidak dikoreksi. Hati-hati. Saya itu udah kenyang karena saya disebut tukang kritis oleh Tirto itu kan. Maka ketika orang mencaci maki saya itu saya senang. Itu hak mereka. Supaya menjadi introspeksi juga buat kita. Ya kan? Jangan pencitraan-pencitraan lah. Ya kan?
Kalau semalam ini saya lihat bagaimana kawan-kawan wartawan berdiri luar pagar CKIAS dan kemudian ada juru bicara dari Partai Demokrat itu menyampaikan pernyataan menghujat Anies Baswedan, ya kan? Biasanya kan dia duduk di dalam ruangan di CKIAS, panggil kawan-kawan wartawan, kesetaraan kan, dihargai. Ini di depan pagar, berdiri di luar pagar kemudian menghujat, menyemburkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas, mempermalukan SBY, membuat rontok semua nasihat-nasihat SBY tentang kesantunan, tentang budi pekerti, tentang image-image yang berarti selama ini palsu semua. Ini serigala berbulu domba itu ya Partai Demokrat itu sendiri. Bisa saja kesimpulan rakyat seperti itu kan. Kita ini bebas merdeka bisa bicara begini karena kita berharap semua menjadi baik. Tapi kalau tidak mau terima kritik ya udah bikin partai di Goa saja. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, di Goa itu bukan di Sulawesi Selatan, tapi di Goa. Goa. Di cave. Oke, Bro Faisal Assegaf, terima kasih. Tapi kalau tidak resmi ditutup, rasanya sayang. Silakan Anda closing statement ke kamera. Kepada siapa aja? Berapa menit? Silakan, mau 20 menit, 30 menit, 1 jam, 200 menit, bebas, free time. Saya sedikit saja. Iya. Saya kira apa yang kita perbincangkan ini hanya mengcapture dan menyalurkan suasana kebatinan dari masyarakat yang juga terlibat dalam sikap kritis mereka dari hari ke hari menyangkut dengan dinamika pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi saya mau mengajak semua pihak begini, karena saya ini sering ditanya kenapa FA punya pandangan yang berbeda dengan umum. Kenapa FA sering membawa sudut pandang keagamaan dalam melihat politik? Karena saya mau mengatakan begini, mereka yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memposisikan diri untuk terus setia mendapatkan pelajaran dari baginda Rasul, maka mereka tidak akan pernah kecewa dengan pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Karena sejatinya pemimpin yang mereka pahami adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, terkait dengan calon presiden di tahun 2024, kebetulan umat Islam adalah mayoritas pemilik kedaulatan suara terbesar di Republik ini. Maka saya mengajak untuk semua membersihkan diri, membersihkan pikiran. Kita semua ini hilaf, banyak dosa, maka sudah saatnya kita gunakan. Kita kembali kepada bimbingan baginda Rasul untuk melihat semua peristiwa ini, untuk terus-menerus membangun apa yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasul, disenangi oleh Rasul. Bila mana umat itu terus-menerus membangun solidaritas, silaturahmi, saling tabayun, dan buang prasangka, buang kepentingan pribadi. Dengan demikian maka kita melebur pada energi baginda Rasul yang akan memandu kita pada semua langkah-langkah kita yang baik. Dan ingat, ada di dalam politik itu dua kata kunci bagi konteks kebangsaan dan keislaman bagi umat Islam, yaitu pendekatan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Kita harus selalu punya kontemplasi, perenungan, upaya berpikir yang baik, kemudian dengan tindakan-tindakan yang bijaksana. Kalau kemarahan saya terhadap elit ini dalam rangka untuk menjaga perasaan rakyat, karena kalau tidak demikian maka ruang panggung akrobat politik yang disajikan oleh para elit ini semakin hari akan seolah-olah mendapat legitimasi pembenaran yang berakibat menjadi pelajaran yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan negara. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa banyak salawat, dan hanya Allah tempat kita bersandar, bukan partai politik, bukan manusia, bukan pribadi manapun, tapi kita menggunakan hak kita untuk memenangkan yang hak, mengalahkan yang batil. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya masih penasaran siapa sebenarnya Faisal Assegaf ini ya. Yang jelas dia adalah Habib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi nanti kita korek lagi siapa dia dan pendapat-pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas.